wasit dari Timur Tengah akan mengerjain kita. Tidak bagus lah ya. Jejak karir Adam Mahatmeh, wasit yang akan pimpin laga Timnas Indonesia versus Australia, adakah potensi kecurangan? Laga Timnas Indonesia versus Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Selain menjadi pertandingan krusial bagi skuad Garuda, laga ini juga menarik perhatian karena sosok wasit yang ditunjuk untuk memimpin pertandingan, yaitu Adam Mahatmeh. Adam Mahatmeh bukanlah nama asing di dunia sepak bola Asia. Wasit asal Yordania ini telah memiliki lisensi FIFA sejak 2013 dan memiliki pengalaman panjang dalam memimpin berbagai kompetisi internasional. Ia juga pernah menjadi pengadil di beberapa pertandingan Liga 1 Indonesia, sehingga sudah cukup familiar bagi pencinta sepak bola nasional. Bagaimana rekam jejak Adam Mahatmeh? Laga-laga penting apa saja yang pernah ia pimpin? Berikut profil dan catatan kepemimpinannya di berbagai kompetisi. Adam Mahatmeh, wasit berlisensi FIFA sejak 2013. Mengutip Transfermarkt.co.id, Adam Muhammad Tumah Mahatmeh lahir di Irbid, Yordania, pada 13 Februari 1987. Saat ini, ia berusia 38 tahun dan menjadi salah satu wasit paling berpengalaman di Asia. Sejak mendapatkan lisensi FIFA pada tahun 2013, Mahatmeh mulai dipercaya memimpin pertandingan di berbagai ajang, baik di level klub maupun tim nasional. Ia pertama kali memimpin pertandingan profesional pada 28 April 2013 di Liga Yordania, yang menjadi awal perjalanan karirnya di dunia perwasitan. Berkat kemampuannya dalam memimpin pertandingan dengan tegas dan disiplin, Mahatmeh kemudian mendapatkan kesempatan memimpin laga-laga penting di AFC Champions League, kualifikasi Piala Dunia, serta Piala Asia. Rekam jejak Adam Mahatmeh di kompetisi internasional. Sebagai wasit berlisensi FIFA, Adam Mahatmeh telah memimpin banyak pertandingan internasional, termasuk di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Liga Champions Asia, AFC Champions League, Piala Asia, AFC Asian Cup, Piala AFC Cup, kualifikasi Piala Asia U23, Turnamen AFF Championship 2022. Pada tahun 2024-2025, ia bertugas dalam beberapa pertandingan di Liga Champions Asia Elite, termasuk laga Al-Hilal versus Pakhtakor di babak 16 besar yang berlangsung di Kingdom Arena, Riyadh, pada 12 Maret 2025. Adam Mahatmeh di Liga 1 Indonesia dan pertandingan Timnas Indonesia. Nama Adam Mahatmeh cukup dikenal di Indonesia karena ia pernah menjadi wasit dalam beberapa pertandingan Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Beberapa laga yang pernah ia pimpin di Indonesia antara lain: Semen Padang versus Borneo FC, Barito Putra versus Madura United, PSS Sleman versus Persik Kediri, Persib Bandung versus Arema FC. Dalam pertandingan Persib versus Arema, ia mengeluarkan 9 kartu kuning, dengan 4 kartu diberikan kepada Persib dan 5 kartu untuk Arema FC. Selain itu, ia juga pernah memimpin pertandingan Timnas Indonesia saat bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 lalu. Dalam laga tersebut, ia memberikan 3 kartu kuning kepada pemain Indonesia, yaitu Kelvin Verdong, Muhammad Ferrari, dan Martin Paes, serta menghadiahkan penalti kepada Arab Saudi pada menit ke-79. Selain itu, ia akan dibantu oleh 3 asisten wasit dari Yordania, yaitu Muhammad Bakar, Ahmad Al-Ruwaileh, dan Ahmad Faisal, dalam laga Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gaya kepemimpinan Adam Mahatmeh dan tantangan di laga krusial. Sebagai wasit yang sudah berpengalaman, Adam Mahatmeh dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan disiplin. Ia tidak ragu memberikan kartu bagi pemain yang melakukan pelanggaran keras atau menunjukkan sikap tidak sportif di lapangan. Di Liga 1 Indonesia, ia pernah mengeluarkan 21 kartu kuning dalam 4 pertandingan, yang menunjukkan bahwa ia tidak segan untuk menegakkan aturan. Dalam pertandingan Persib versus Arema, ia mengeluarkan 9 kartu kuning, menjadikannya salah satu laga dengan jumlah kartu terbanyak di musim itu. Dalam laga Timnas Indonesia versus Australia, tantangan bagi Adam Mahatmeh adalah bagaimana menjaga pertandingan tetap berjalan adil dan lancar di tengah intensitas tinggi dan persaingan ketat antara kedua tim. Australia dikenal sebagai tim dengan permainan fisik dan cepat, sementara Indonesia harus bermain disiplin untuk menghindari hukuman yang dapat merugikan tim. Semoga tidak terjadi kecurangan yang merugikan skuad Garuda saat lawan Australia nanti. Bagaimana menurut kalian? 10 negara ini bakal disalib Indonesia jika menang atas Australia. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan melawat ke markas skuad Socceroos, julukan Timnas Australia, di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Jika ukurannya ranking FIFA, sulit bagi Timnas Indonesia menang atas Australia.
Saat ini timnas Australia menempati peringkat 26 dunia, unggul jauh dari timnas Indonesia, 130 dunia. Timnas Indonesia punya kualitas untuk dapatkan 1 poin di markas Australia. Namun, jika ukurannya performa saat ini, timnas Indonesia memiliki kapasitas untuk sekadar mencuri angka di markas negeri Kanguru. Terbukti di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Secara materi pemain, timnas Indonesia juga tidak kalah dari timnas Australia. Pemain termahal di skuad timnas Indonesia adalah Maes Hilgers dengan 9 juta euro. Angka itu lebih tinggi ketimbang pemain termahal timnas Australia, Harry Souttar, yang berada di angka 7 juta euro. Karena itu, jangankan 1 angka, peluang timnas Indonesia menang di kandang Australia juga terbuka. Lantas, berapa peningkatan posisi yang didapatkan timnas Indonesia di ranking FIFA jika menang atas skuad Soceros? Potensi naik 10 peringkat jika kalahkan Australia. Timnas Indonesia berpotensi naik 10 peringkat jika menang atas timnas Australia racikan Tony Popovic. Mengutip dari laman football-ranking.com, kemenangan atas Australia menghasilkan 20,76 poin tambahan di ranking FIFA. Kondisi itu berpeluang meroketkan posisi timnas Indonesia dari peringkat 130 ke 120 dunia dengan koleksi 1151,26 angka. Sebanyak 10 negara yang berpotensi dilewati timnas Indonesia adalah Siprus, Sierra Leone, India, Rwanda, Gambia, Kongo, Estonia, Niger, Guinea-Bissau, dan Zimbabwe. Namun, ini masih hitung-hitungan di atas kertas, mengingat tim-tim di atas timnas Indonesia masih bisa mendapatkan tambahan poin di FIFA Matchday Maret 2025. Lantas, bagaimana jika timnas Indonesia hanya mendapatkan hasil imbang? Jika hasil imbang yang didapat, skuad asuhan Patrick Kluivert hanya mendapatkan tambahan 8,26 poin. Tambahan poin itu diprediksi hanya melesatkan posisi timnas Indonesia dari peringkat 130 ke 124 dunia. Mampukah Garuda raih 3 poin? Bagaimana menurut kalian? Inilah 3 pemain kesayangan Shin Taeyong yang resmi dicoret Patrick Kluivert dari timnas Indonesia. 3. Witan Sulaiman, Persija Jakarta. Witan Sulaiman belum mencetak gol dari 22 laga bersama Persija Jakarta di Liga 1 musim ini. Dari 22 laga itu, ia hanya mencetak 4 assist. Selain itu, winger 23 tahun ini juga hanya menjadi pemain cadangan di Persija Jakarta. Dalam 6 laga terkini Persija Jakarta di Liga 1, ia hanya 2 kali main sebagai starter. 2. Yaakob Sayuri, Malut United. Yaakob Sayuri tampil oke bersama Malut United musim ini. Dari 21 laga Liga 1 musim ini, ex-pemain PSM Makassar ini mengemas 6 gol dan 6 assist. Catatan ini masuk kategori impresif untuk pemain yang beberapa kali mentas sebagai fullback kanan. Namun, banyaknya pesaing di posisi fullback kanan dan winger kanan membuat Yaakob Sayuri tak dilirik Patrick Kluivert. Di posisi fullback kanan, terdapat Sandy Walsh dan Kevin Dix, sedangkan di area winger kanan ada Egy Maulana Fikri, Eliano Reigers hingga Ula Romeni. 1. Asnawi Mangkualam, Port FC. Asnawi Mangkualam mencatatkan 1 gol dan 4 assist dari 29 pertandingan bersama Port FC musim ini. Namun, catatan itu belum cukup menarik hati Patrick Kluivert. Sebab, di area wingback fullback kanan timnas Indonesia, sudah bercokol pemain-pemain top. Di sana terdapat Kevin Dix, FC Copenhagen, dan Sandy Walsh, Yokohama F. Marinos. Sebelumnya, Kapten Timnas Indonesia era Shin Taeyong ini juga tak dipanggil saat Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Jepang pada November 2024 lalu. Apakah ini akhir dari kiprah Asnawi Mangkualam bersama Timnas Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Patrick Kluivert bahagia, pemain termahal Timnas Indonesia dalam sejarah tersedia lawan Australia dan Bahrain. Pelatih Timnas Indonesia dijamin bahagia. Hal itu karena pemain termahal Timnas Indonesia dalam sejarah tersedia melawan Australia dan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 serta 25 Maret 2025. Pemain yang dimaksud adalah Maes Hilgers. Maes Hilgers yang memiliki harga pasaran 9 juta euro atau setara 154,3 miliar rupiah ini akhirnya pulih 100% dari cedera. Setelah mengalami masalah hamstring pada akhir November 2024, Maes Hilgers jarang tampil 90 menit. Tercatat dari awal Desember 2024 hingga akhir Februari 2025, Maes Hilgers cuma 3 kali main di Eredivisie, itu pun dari bangku cadangan. Dalam periode tersebut, Maes Hilgers hanya 2 kali main full saat FC Twente bersua Bodo Glimt di playoff 16 besar Liga Eropa 2024 I-2025 yang digelar pertengahan Februari 2025. 1. Maes Hilgers akhirnya starter di Eredivisie.
Setelah menunggu 2 bulan lamanya, Maes Hilgers akhirnya merasakan sensasi mentas sebagai starter di Eredivisie 2024 I-2025. Ia bermain 90 menit saat FC Twente tandang ke markas FC Groningen di pekan ke-24 Eredivisie 2024 I-2025 pada Sabtu, 1 Maret 2025. Fakta ini menunjukkan Maes Hilgers sudah dalam kondisi bugar 100%. Ia siap diandalkan saat timnas Indonesia menjalani 2 laga keras kontra Soceros, julukan timnas Australia, dan Bahrain bulan ini. 2. Diincar Valencia. Bertepatan dengan comeback-nya dari cedera, kabar membahagiakan menimpa Maes Hilgers. Mengutip dari Football Transfer, klub Liga Spanyol, Valencia, tertarik mendatangkan Maes Hilgers ke Stadion Mestalla. Maes Hilgers diburu sebagai langkah antisipasi Valencia jika mereka kehilangan sang bek andalan, Christian Mosquera. Bagaimana menurut kalian?